Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani, guru biologi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar biologi. Tetap semangat ya, karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Untuk materi pertama yang akan kita bahas di sistem pencernaan manusia ini adalah mengenai zat makanan. Apa yang kalian makan untuk sarapan pagi ini? Nasi goreng, bubur ayam, lontong sayur, roti, atau yang lainnya. Nah, setiap hari kalian memakan berbagai jenis makanan seperti nasi, roti, daging, tahu, tempe, sayur, ataupun buah-buahan. Tetapi pernah nggak kalian memikirkan apa sebenarnya yang terjadi pada makanan yang masuk ke tubuh kalian? Nah, di dalam tubuh, makanan yang masuk akan mengalami serangkaian proses sebelum akhirnya dapat diserap oleh sel-sel tubuh. Makanan tersebut masuk ke dalam tubuh dalam bentuk yang tidak dapat diserap oleh sel-sel tubuh. Nah, oleh karena itu, makanan harus diubah terlebih dahulu menjadi bentuk yang dapat diserap oleh sel-sel tubuh. Proses ini dinamakan dengan pencernaan. Untuk proses pencernaan ini dilakukan oleh sekumpulan organ pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, apa saja organ-organ pencernaan itu dan bagaimana terjadinya proses pencernaan itu? Kita bahas lebih lanjut ya. Perhatikan penjelasan berikut. Tuhan sungguh besar maha kuasanya karena telah menciptakan serangkaian organ pencernaan untuk mengolah makanan dalam tubuh kita. Dengan adanya organ-organ pencernaan, makanan yang masuk ke tubuh kita dapat digunakan untuk menghasilkan energi bagi aktivitas kita sehari-hari. Organ-organ pencernaan tersebut akan saling bekerjasama dan saling mempengaruhi, sehingga gangguan pada salah satu organ ini nanti akan dapat mengganggu kerja organ lainnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita selalu menjaga kesehatan organ-organ pencernaan kita. Hal itu merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, materi yang akan kita bahas pada bab ini adalah sistem pencernaan. Dengan sub-sub bab materinya adalah yang pertama kita akan membahas tentang alat pencernaan, selanjutnya kita akan membahas tentang zat makanan, lalu kita akan membahas tentang gangguan pencernaan. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah zat makanan. Proses pencernaan makanan terdiri dari dua cara, yang pertama secara mekanik dan yang kedua secara kimiawi. Untuk pencernaan makanan secara mekanik ini merupakan pengubahan makanan menjadi bagian yang lebih kecil tanpa terjadi perubahan zat. Prosesnya dibantu oleh gigi dan otot-otot pencernaan. Misalnya dibantu oleh lidah. Sementara untuk pencernaan kimiawi ini merupakan proses pengubahan makanan dengan bantuan enzim sehingga terjadi perubahan zat makanan. Kita lanjut ya ke bahan makanan. Yang pertama kita bahas tentang karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi. Ini ada contohnya di sini ya. Ada jagung, roti, nasi, kue, umbi, dan kentang di sini contohnya. Secara alamiah, karbohidrat merupakan hasil sintesis CO2 dan H2O dengan bantuan sinar matahari dan zat hijau daun atau klorofil melalui proses fotosintesis. Zat makanan ini merupakan sumber energi bagi organisme heterotrof atau makhluk hidup yang memperoleh energi dari sumber senyawa organik di lingkungannya. Untuk struktur kimia karbohidrat ini terdiri dari unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Kita lanjut di pembagian karbohidrat ya. Berdasarkan gugus gula penyusunnya, karbohidrat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada monosakarida, kemudian nanti ada disakarida, dan terakhir ada polisakarida. Kita bahas yang pertama monosakarida. Monosakarida ini merupakan karbohidrat yang terdiri dari satu gugus gula. Monosakarida memiliki rasa manis dan sifatnya mudah larut dalam air. Contoh dari monosakarida adalah heksosa, glukosa, fruktosa, galaktosa, monosa, ribosa, dan deoksiribosa. Yang kedua disakarida. Nah, untuk disakarida ini asal katanya di, artinya 2 ya. Jadi disakarida merupakan karbohidrat yang terdiri dari 2 gugus gula.
Sama seperti monosakarida, untuk disakarida juga memiliki rasa yang manis dan sifatnya pun mudah larut dalam air. Contoh dari disakarida, di sini ada laktosa, kemudian sukrosa dan maltosa. Laktosa ini gabungan dari glukosa plus galaktosa. Jadi glukosa 1, galaktosa 1 jadinya 2 gugus gula tadi ya. Selanjutnya ada sukrosa. Kalau dia sukrosa gabungan antara glukosa dan fruktosa. Sementara maltosa ini gabungan dari glukosa dan glukosa. Jadi ada 2 glukosa. Yang ketiga, polisakarida. Polisakarida merupakan karbohidrat yang terdiri dari banyak gugus gula. Ini asal katanya tadi poli ya. Poli itu artinya banyak. Di sini poli artinya banyak gugus gula. Rata-rata ini terdiri dari lebih dari 10 gugus gula. Nah, pada umumnya polisakarida tidak berasa atau pahit dan sifatnya sukar larut dalam air. Contohnya di sini ada polisakarida amilum ya. Kemudian ada selulosa, pektin, lignin, dan juga kitin. Yang akan kita bahas adalah protein. Protein berfungsi sebagai zat pembangun dan mengganti sel-sel yang rusak. Selain berfungsi sebagai zat pembangun dan pengganti sel-sel yang rusak, protein juga berfungsi sebagai biokatalisator atau dikenal dengan enzim. Enzim ini merupakan suatu zat yang nanti akan dapat membantu reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Kemudian berfungsi juga sebagai molekul pengangkut. Misalnya protein yang terdapat pada hemoglobin, ini berfungsi untuk mengangkut oksigen. Kemudian sebagai penyusun komponen sel, ini komponen sel yang disusun ini misalnya sel otot. Di sini contohnya ada aktin dan miosin. Lalu protein juga berfungsi sebagai alat pertahanan tubuh, misalnya antibodi. Kemudian berfungsi sebagai pengatur fungsi fisiologis, misalnya hormon. Jadi di hormon juga terdapat protein ya. Selanjutnya sebagai cadangan nutrisi, misalnya ada kasein yang terdapat di dalam susu. Untuk sumber protein, banyak sekali bahan makanan yang merupakan sumber protein. Berdasarkan sumbernya, protein dibedakan, nanti ada yang menjadi protein hewani, ada juga protein nabati. Contoh sumber protein hewani, ini misalnya ada di sini contohnya ada daging. Ya, bisa daging ayam, sapi ataupun daging ikan ya. Selanjutnya ada kacang-kacangan. Kacang-kacangan ini ya. Misalnya ada kacang tanah, kedelai. Selanjutnya contohnya ada tempe misalnya. Tahu juga mengandung sumber protein. Nah, untuk protein hewani biasanya memiliki kandungan asam amino esensial yang lebih lengkap dibandingkan protein nabati. Protein merupakan molekul zat yang berukuran besar, jadi tidak bisa langsung diserap oleh tubuh ya. Jadi agar protein dapat diserap oleh tubuh, protein ini harus dipecah menjadi zat yang lebih sederhana, yaitu asam amino. Nah, ada 20 jenis asam amino yang menyusun protein tubuh. Ke-20 asam amino tersebut ini nanti dikelompokkan menjadi asam amino esensial dan asam amino non esensial. Bisa kalian lihat di dalam tabel yang mana golongan asam amino esensial dan yang mana golongan asam amino non esensial. Selanjutnya kita bahas vitamin. Vitamin merupakan senyawa organik yang diperlukan oleh tubuh, tetapi jumlahnya tidak diperlukan banyak ya, dia diperlukan sedikit saja. Nah, tetapi yang sedikit tersebut ini harus selalu tersedia di dalam tubuh. Hampir semua vitamin merupakan senyawa organik esensial sehingga harus disediakan dari makanan karena tubuh kita tidak dapat membuatnya kecuali vitamin D. Nah, kalau dia vitamin D ini dapat dibuat di dalam kulit, kemudian proses produksinya ini nanti akan dirangsang oleh sinar matahari langsung. Vitamin bisa dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan ada juga nanti vitamin yang larut dalam air. Untuk vitamin yang larut dalam lemak terdiri dari vitamin A, D, E, dan K. Sedangkan vitamin yang larut dalam air adalah vitamin C dan vitamin B. Nah, bisa kalian lihat di sini ada tabel tentang macam vitamin.
kemudian sumbernya atau bahan makanan yang mengandung vitamin, kemudian manfaat atau kegunaan dari vitamin tersebut. Bisa kalian baca ya, di sini ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Bahan makanannya juga ada tertera di sini. Lemak. Lemak merupakan suatu senyawa organik yang tidak dapat larut di dalam air. Lemak berfungsi sebagai cadangan energi. Nah, energi yang dihasilkan dari lemak ini jumlahnya paling besar daripada bahan-bahan makanan yang lainnya. Untuk sumber-sumber lemak bisa dilihat pada gambar berikut. Di sini ada kelapa, ini sumber lemak ya, kemudian margarin, mentega, ada keju, dan ada beberapa kacang-kacangan juga dia yang mengandung banyak lemak. Berdasarkan sumbernya, lemak dapat dibedakan menjadi lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati ini asalnya dari tumbuh-tumbuhan, sementara lemak hewani ini asalnya dari hewan. Lemak hewani merupakan lemak jenuh. Kalau dia lemak nabati, ini lemak tidak jenuh. Nah, ciri makanan yang mengandung lemak ini biasanya berminyak. Contoh hasil tanaman yang banyak mengandung lemak, misalnya ada kacang-kacangan, kelapa, kemiri, wijen. Kemudian bahan makanan dari hewan ini misalnya mentega, susu, telur, dan daging. Selain zat makanan yang sudah diterangkan tadi, ada juga beberapa zat yang diperlukan oleh tubuh, misalnya mineral dan air. Nah, mineral merupakan senyawa anorganik yang diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit. Walaupun diperlukan dalam jumlah sedikit, unsur ini harus tersedia dalam bahan makanan kita karena banyak fungsi organ tubuh yang bergantung padanya. Nah, untuk mineral ini biasanya terdapat dalam bentuk garam-garaman yang terdapat pada makanan ataupun minuman. Sementara untuk air, tubuh kita ini 70%-nya tersusun atas air. Cairan tubuh ini misalnya ada darah, kemudian ludah, keringat, bisa juga urin. Ya, semua sel termasuk sel-sel tulang dan otot juga mengandung air. Kita dapat bertahan hidup selama 2 bulan tanpa makan, tetapi tidak dapat hidup lebih dari beberapa hari tanpa air. Pada slide berikut ini terdapat bahan makanan 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi untuk bahan makanan 4 sehat 5 sempurna, semua zat makanan ada terkandung di dalamnya. Misalnya tadi ada mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan juga air. Nah, kemudian gambar yang berikut, ini gambar yang di bawah, ini makanan yang tidak sehat. Ini misalnya makanan yang mengandung MSG. MSG merupakan bahan kimia yang biasa digunakan untuk meningkatkan rasa ya. Jadi sebagai perasa. Nah, kemudian ada bahan makanan yang sudah busuk. Jadi kalau sudah busuk jangan dimakan lagi. Itu makanan yang tidak sehat. Lalu sudah dihinggapi lalat ya. Kita tahu kalau lalat itu suka hinggap di kotoran. Jadi mengandung banyak penyakit. Selanjutnya sudah ditumbuhi oleh jamur. Nah, ini nanti makanan kalau kita makan ini akan mengakibatkan gangguan pada sistem pencernaan. Ciri lainnya, nah ini tadi gambar untuk makanan yang tidak sehat ya, atau tidak layak dikonsumsi. Yang pertama, ini dihinggapi lalat, kemudian ini ada roti yang sudah berjamur. Lalu makanan tidak sehat berikutnya, ini adalah makanan yang sudah mulai berubah warna. Bisa dilihat di sini apelnya sudah berubah warna, itu sudah tidak sehat lagi. Kemudian sudah kadaluarsa ya. Masa konsumsinya sudah berakhir. Lalu ini ada makanan kaleng yang dia sudah berkarat. Nah, ini juga sangat berbahaya ya jika kita konsumsi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.